Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV, tentunya senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa Radar TV di dialog khusus kali ini. Tentunya Asara Asmara hari ini sudah berada di Kota Banjar dan edisi spesial Asara Asmara ditemani langsung narasumber yang luar biasa karena kita bakal bahas mengenai stunting di Kota Banjar. Yang pertama ada narasumber kita yaitu ada PJ Wali Kota Banjar, Ibu Hajah Ida Wahidah Hidayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Boleh disapa dulu pemirsa. Wilujeng sonten para pemirsa. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Sekda, Bapak Sekda, ini ada Bapak Haji Soni Harrison. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah. Mau disapa dulu Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten para wargi sadayana. Oke, langsung juga ada Bapak Kepala Dinas PPKB, yaitu dari Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, yaitu ada Bapak Budi Hendriawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Mau disapa pemirsa Radar TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten para pemirsa Radar TV. Oke, selanjutnya nih, yang terakhir ada Kepala Dinas Kesehatan yaitu Bapak Haji Saifuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh di-spill dulu nih kabar-kabar hari ini Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa pemirsa Radar TV di rumah Bapak. Assalamualaikum. Wilujeng sonten. Wilujeng sonten. Alhamdulillah ya pemirsa. Tentunya kita ditemani narasumber yang luar biasa. Kita bakal bahas mengenai stunting karena pembahasan stunting ini tidak ada habisnya ya Ibu Bapak. Betul, iya. Oke, mungkin yang pertama boleh Bapak atau Ibu dulu bisa dijelaskan mengenai kondisi stunting di Kota Banjar untuk saat ini. Boleh, mau siapa? Mau Ibu? Bapak, silahkan. Baik, untuk kondisi saat ini khususnya di Kota Banjar, tentunya prevalensi stunting di Kota Banjar ini pada tahun 2020 itu sebesar 9,3% gitu ya, atau sebanyak 1.159 kasus gitu. Di Kota Banjar pada tahun 2021 itu berdasarkan data EPP GBM itu ada sekitar 8,73% atau 972 kasus stunting. Hal ini mengalami penurunan sebanyak 0,93%. Jadi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden dalam hal penanganan stunting terbaik secara nasional. Oke, itu mungkin merupakan pencapaian yang pertama ya? Betul. Di tahun 2023. Ya. Nah, lalu untuk perkiraan pencapaian target stunting di tahun 2024 nih Pak? Atau Ibu apakah sudah ada dan boleh dijelaskan spill dikit-dikit ke pemirsa Radar TV? Iya, tentu kita ingin turun lagi targetnya gitu ya, karena kita ingin mengejar 0% untuk kasus stunting di Kota Banjar sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 0% itu untuk seluruh Indonesia atau secara nasional gitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita bisa tentunya mencapai penurunan yang lebih baik gitu. Oke, lebih baik. Lalu untuk dari sekretaris daerah sendiri ini Bapak, untuk pencapaiannya apakah sama seperti Ibu? Apakah ada target atau rencana lain untuk penurunan stunting di tahun 2024? Iya, baik, terima kasih. Bahwa kami dari tim penanganan penurunan stunting Kota Banjar, sebagaimana yang sudah itu tercantum dalam dokumen perencanaan, termasuk juga rencana aksi daerah, ini kita menargetkan bahwa di tahun 2024 itu target kita tuh di 14%. Nah, ini mudah-mudahan ya dengan akselerasi dari semua tim kita berkolaborasi, ini mudah-mudahan tadi target yang insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin itu bisa zero peningkatan lagi untuk stunting di Kota Banjar. 0% katanya. Iya. Oke. Lalu untuk kebijakan atau intervensi Pemda yang telah terbukti efektif sejauh ini mungkin Ibu, boleh dijelaskan? Iya, kita tentunya mengadakan sosialisasi
sosialisasi yang bisa menurunkan angka stunting. Misalnya kita sosialisasi mencegah pernikahan dini gitu ya, agar stunting itu tidak terjadi begitu ya. Yang kedua, kemudian dalam usia 1000 hari itu ya, bayi dalam kandungan, tentunya ibu ini kita sosialisasikan untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu. Betul. Ya. Karena untuk penanganan stunting ini bukan ketika anak sudah lahir ya, bahkan ketika kita sebelum menikah tuh ada ternyata strategi-strategi untuk menghilangkan atau menurunkan angka stunting. Lalu apakah ada pihak luar untuk diajak kolaborasi nih Ibu untuk mengurangi angka stunting di Kota Banjar? Boleh, mau Bapak, dari Bapak, boleh dari Bapak Budi atau dari Bapak Saifuddin, boleh? Izin. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan penanganan stunting yang saat ini dilaksanakan di Kota Banjar. Kita tentunya tidak bisa berdiri sendiri, tentu perlu adanya kolaborasi dengan baik itu dengan lintas sektor maupun dengan pihak swasta, bahkan dengan pihak masyarakat itu sendiri. Di sini kami di Kota Banjar melaksanakan kolaborasi itu dengan pentaheliknya yang tentunya dari semua pihak berbuat apa dan tentu apa yang mereka akan lakukan kita arahkan dari sisi target yang akan kita capai. Oke, dari Bapak Budi udah dijelaskan sedikit-sedikit. Lalu kita geser nih ke Bapak Saifuddin. Bapak, untuk salah satu mengurangi angka stunting tentu dengan pelayanan kesehatan juga merupakan strategi. Nah, untuk pelayanan kesehatan di Kota Banjar sendiri untuk menangani kasus stunting apakah sudah memadai atau belum, Pak? Artinya upaya-upaya percepatan penurunan stunting itu kan ada dua sasaran ya. Ada upaya-upaya yang sifatnya spesifik dan ada upaya-upaya yang sifatnya sensitif. Nah, spesifik ini biasanya adalah teman-teman dinas kesehatan, para medis ya, yang bergerak di situ. Di antaranya dimulai dari, bahkan tadi katanya pranikah ya, pranikah itu sudah kita lakukan dengan pemeriksaan dengan screening kan gitu kan. Terus yang kedua, ketika ibu hamil itu juga harus pemeriksaan, misalnya 6 kali sampai melahirkan. Itu juga dalam rangka upaya-upaya agar nanti lahir tidak stunting dan setelah melahirkan. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan. Dan ketika misalnya ketemu yang sudah stunting, maka ya harus kita intervensi, misalnya dengan pemberian PMT kan gitu kan, pemberian makanan tambahan, atau mungkin kalau dalam posisi stuntingnya berat ya mungkin harus ditangani oleh rumah sakit. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan. Tentunya ada upaya-upaya sensitif, itulah yang lintas sektor harus ikut serta. Tadi misalnya sebenarnya kesehatan lingkungan, mungkin teman-teman PU kan gitu kan. Terus di bidang misalnya perilaku, mungkin teman-teman Kominfo juga harus ikut menyebarluaskan tentang informasi-informasi stunting itu. Dan upaya-upaya pranikah, mungkin teman-teman KB. Nah, itulah upaya-upaya itu. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tapi seperti pentahelik tadi, perguruan tinggi kita libatkan, Basnas kita libatkan, bahkan TNI dan kepolisian juga ikut serta di sini. Saling kolaborasi. Saling kolaborasi. Apalagi intinya sekarang tuh udah era 4.0, serba digital. Nah, untuk peran teknologi di Kota Banjar sendiri, aplikasi atau platform digital mungkin Pak Bu, dalam memberikan informasi ini sudah diberikan pelayanan digital apakah belum? Mungkin kalau untuk Kota Banjar kita sudah punya aplikasi gitu ya, aplikasi yang dibangun oleh Dinas Diskominfo gitu ya. Nah, tentunya ini dengan pelayanan aplikasi itu akan lebih cepat masyarakat mengetahui bagaimana trik-trik
untuk menurunkan stunting, misalnya dengan perbaikan jamban keluarga gitu ya yang kurang sehat atau kurang bersih gitu ya. Kemudian makanan-makanan bergizi. Di situ kita di aplikasi itu ada misalnya cara-cara menurunkan stunting dengan gambar-gambar yang sangat menarik gitu ya, agar masyarakat lebih suka membuka aplikasi tersebut gitu. Yang ketiga tentunya kita ada chatting dari aplikasi itu, chatting langsung direspon oleh kepala DKKB gitu ya. Jadi ini yang agar dengan sistem ini mendekatkan sosialisasi atau komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penanganan stunting. Lebih mudah ya lebih mudah informasi melalui aplikasi di Untuk pemirsa Radar TV jangan lupa untuk mengenai informasi stunting di Kota Banjar bisa diunduh melalui aplikasi, bisa sharing di aplikasi. Nah pemirsa, usai jeda berikut kita akan memberikan informasi yang penting menarik lainnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya Asara Asmara tentunya di dialog khusus kali ini. Nah, kita bakal lanjut lagi pembahasan yang tadi karena nanggung ya. Ternyata informasinya menarik banget dan informasinya bakal diulik lagi makin dalam hanya untuk pemirsa Radar TV. Kita langsung aja ke Bapak Saifuddin. Oke Bapak, nah tadi kita udah berbicara mengenai aplikasi pencegahan, lalu juga mengenai jumlah gitu ya. Namun jumlah ini belum di-spill, tentunya jumlah keluarga yang beresiko stunting di Kota Banjar sendiri. Di tahun ini ada berapa sih Pak, kalau boleh tahu? Tadi sudah dijelaskan Ibu Wali Kota ya, sekitar 1.000 berapa itu. Tapi intinya sebenarnya yang kita lakukan itu adalah new zero stunting. Jadi jangan sampai timbul stunting yang baru. Oleh karena itu pencegahannya dimulai dari pranikah, menikah, dan hamil, sehingga nanti lahirnya tidak stunting. Kalau sudah stunting ya harus kita tangani kan gitu. Jadi coba angka kita memang cenderung mengalami penurunan. Misalnya di SSGI kita awalnya tahun 2021 itu kan 23,9 yaitu SSGI. Terus di tahun 2022 kita menurun 19,3%. Nah ini kalau dari target WHO kita sudah ada di bawah target. Kalau target WHO itu kan 20% karena angka stunting itu targetnya, toleransinya kan seperti itu. Dan kalau EPBGM, cuma kalau data SSG itu kan kita tidak punya data by name by address kan. Tapi kalau EPBGM kita punya data by name address di mana teman-teman kader Posyandu dan Puskesmas mengadakan pengukuran langsung. Angkanya tadi 8,7 turun menjadi 7,2. Angka tadi sudah disebutkan itu. Siap. Jadi di 2024 siap menjadi new zero stunting ya. Zero stunting. New zero stunting artinya tidak tumbuh stunting baru. Nanti pasti ada kan target kita secara nasional 2024 14% ya untuk SSGI kan gitu. Itu target nasional dan kita sekarang posisi sudah 19,3 di tahun 2022 ya. Tahun 2023 belum keluar yang dilakukan oleh Kemenkes yaitu Survei Kesehatan Indonesia, namanya SKI. Ya, kita kan paling 5% lah, 5% dalam jangka waktu 2 tahun, 2023 dan nanti 2024 diukur di 2025. Insya Allah lah 14% kita yakin. Gitu. Siap, keren banget ya. Bagaimana nih strategi aksi yang dilaksanakan oleh tim TPP mungkin Pak untuk percepatan penurunan stunting di Kota Banjar? Tadi udah di-spill sedikit oleh Bapak Sekda ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh siapa? Mungkin ada strategi yang berbeda? Ya, izin. Mungkin saya selaku Ketua TPPS. Betul. Nah, kita diantar tadi untuk strategi penurunan stunting di Kota Banjar. Tadi yang sudah disampaikan, melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
Jadi kita sudah ada kegiatan dengan memetakan ke semua lokasi-lokasi yang termasuk dalam lokus stunting. Jadi kita berbagi peran, jadi misalkan jadwal posyandu sebulan itu ada 2 kali. Nah, misalkan untuk di minggu pertama ini kita libatkan semua, ada dari Polres, dari Kodim, kemudian dari semua Forkopimda, termasuk juga dari beberapa elemen yang lain. Kita ada ikatan dokter juga ikut, ikatan bidan, kemudian juga ikatan notaris ya dari Kadinda dan sebagainya. Nah, artinya jadi tadi kita seolah-olah ibarat tim sepak bola. Kita bermain di lapangan yang sama, berbagi peran masing-masing gitu. Jadi goalnya kita ingin bahwa di 2024 itu angka di 14% dan tidak lagi zero new stunting. Itu diantaranya Bu yang strategi kita bangun. Jadi ada perannya masing-masing dan tentunya peran tersebut tuh sangat penting gitu ya, peran masing-masing tersebut. Betul, tadi contohnya seperti bermain sepak bola, ada perannya masing-masing juga. Semua stakeholder ternyata penting untuk menangani kasus stunting ini. Nah, lalu ada konvergensi stunting katanya nih Pak. Nah, untuk konvergensi stunting ini perlu dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjar. Boleh dong dijelaskan dikit-dikit mengenai konvergensi stunting? Ya baik, bahwa konvergensi stunting itu kan ada 8 pilar ya. Betul ini. Bahwa kita menembus sasaran itu tadi, yang sasaran yang sekarang stunting juga tadi sasaran yang beresiko stunting. Nah, di antaranya kita tadi misalkan membagi beberapa tim ke lapangan itu dengan pemberian makanan. Karena kan bahwa definisi secara global stunting itu karena kurang gizi. Nah gitu kan, ini tadi kita bagi beberapa OPD ataupun stakeholder untuk turun ke lapangan, ke lokasi posyandu untuk memberikan makanan tambahan yang bergizi. Nah, kemudian tadi juga grade-nya kita ke belakang, bahwa risiko anak stunting itu tadi yang Ibu PJ Wali Kota sampaikan, bisa saja dari adanya pernikahan dini. Nah, maka kita berkolaborasi dengan jajaran dari pengadilan agama, para petugas nikah yang ada di kecamatan atau desa. Jadi bisa menyampaikan, bersosialisasi, tadi bisa langsung ataupun melalui medsos, bahwa misalkan dampak dari pernikahan dini ini akan menimbulkan angka stunting. Jadi itu Bu intinya, kita berbagi peran, ada yang memberi makanan tambahan, dan juga tadi memberikan upaya-upaya pencegahan dengan memberikan ya sosialisasi tentang penurunan stunting di Kota Banjar gitu. Ya. Apalagi Gen Z sekarang nih, dikit-dikit punya masalah, aduh nikah aja deh. Aduh nggak boleh ya ternyata kayak gitu, aduh masih muda. Minimal lah ya cari informasi dulu mengenai pernikahan muda. Ternyata beresikonya sangat tinggi. Jangan apa-apa nikah, pusing nikah, banyak tugas kuliah nikah, nggak boleh apa ya? Oke. Lalu untuk komitmen yang dibangun dalam langkah intervensi sensitif yang dilaksanakan oleh tim TPPS sendiri ini seperti apa Pak? Ya, kami dari tim TPPS Stunting Kota Banjar membangun komitmen itu pertama dengan membuat fakta integritas yang kita tantangi semua berbagai stakeholder ya Pak. Kemudian juga memitigasi tadi angka-angka yang dianggap beresiko stunting. Ini kita upayakan nanti jangan sampai ada muncul lagi yang baru. Dan juga kita memetakan program kegiatan yang diampu oleh para OPD ini yang beririsan dengan penurunan stunting di Kota Banjar. Tadi misalkan rekan-rekan dari Dinas PU bahwa ini perlu ada pemberian air bersih. Nanti kita upayakan baik itu saluran perpipaan ataupun dengan membangun sumur bor. Di antaranya itu mungkin yang kita bangun komitmen bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah kota saja, tapi semua stakeholder terkait, khususnya yang di Kota Banjar, punya atensi yang sangat luar biasa terhadap penurunan stunting Kota Banjar. Oke, tanggung jawab bersama intinya pemirsa. Nah, lalu untuk cara membangun kepercayaan terhadap aktor kolaborasi nih katanya, udah di-spill nih aktor kolaborasi yang tergabung di dalam TPPS sendiri. Iya, mungkin saya tambahkan Boleh. Artinya kita kan ada 8 aksi konvergensi yang namanya dijelaskan oleh Pak Sekda tadi. Di 8 aksi konvergensi ada yang ketiga itu adalah rembuk stunting kan gitu loh. Nah di situ nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang kita tanda tangani. Jadi sebelum rembuk stunting kita analisis situasi, analisis data dari semua OPD kita kumpulkan, kita analisis, baru terbentuk rencana kegiatan, lalu kita rembuk stunting. Nah disitulah akan timbul komitmen di situ. Tapi perlu bersyukur kita, Kota Banjar 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan
inovasi Pak ya. Iya. Itu juara inovasi Provinsi. tingkat provinsi. Iya. Jadi dibiayai bantuan keuangan provinsi. Yang di tahun 2023 kemarin kita ada yang namanya Wajah Kamu Bikin Gemes. Warga Banjar Oke. cegah kawin muda, biang miskin, mission prestasi kan gitu. Luar Akronim, biasa. akronim. Nah, di 2 tahun ini kita mendapatkan 2 inovasi ya, Mbak Putri. Bisa baca ya, saya lupa. Boleh, 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 boleh. Aduh, hampir saya GR Wajah Kamu Bikin Gemes. Ternyata itu singkatan ya. Ya, itu untuk pencegahan kawin muda Oke, tadi. iya, siap, siap. Itu kemarin kita sekitar dapat anggaran dari Program provinsi. penerima Lah yang Banprop. tahun ini Banprop. kita ada yang namanya inovasi gending kasih. Gending ke asik. Kita ada gerakan edukasi parenting dan kecukupan asupan gizi sehat. Nah ini apa nama TPPS itu apa namanya berkolaborasi terutama itu di Dinas KB ya, Iya. di Dinas KB dengan pertanian. Jadi bagaimana nanti apa sasaran-sasaran stunting itu bisa menyediakan bahan-bahan lokal. Nanti teman-teman anggaran itu nanti teman-teman KB dengan pertanian misalnya memberikan stimulus-stimulus tentang bibit-bibit atau ikan-ikan yang nanti akan digunakan untuk Iya. mencegah stunting. Oke, Yang luar kedua biasa. adalah sabilulungan. Saling ajaga, sabilulungan ngawangun jamban keluarga. Nah ini untuk teman-teman apa TPPS bersama teman KB dan apa namanya PU ya, PU. teman PU. Iya. Itu adalah bagaimana keluarga-keluarga sasaran stunting yang rentan stunting tidak mempunyai jamban keluarga. Nanti akan kita bangun sasaran, mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan itu. Jadi itu dua inovasi yang diakui oleh pemerintah provinsi dan diakui oleh pemerintah khusus. Jadi mendapatkan itu berinovasi kita dilombakan gitu. Siap. Di tim kontes. Oke, di luar stunting, kalau boleh tahu itu diskusi untuk pembikinan namanya sendiri yang unik-unik itu gimana sih Pak? Wah, itu udah Bisa-bisanya yang terpikir. Itu Pak Sekda yang suka bikin yang nama unik-unik. Pak Sekda, boleh ya. Nanti kita tunggu lagi inovasi terbarunya. Iya. Kita sudah merilis Bu, nanti Siap. ada nama aplikasi namanya Curhat. Apa? Cepat urusi keluhan masyarakat. Di Masya dalamnya Allah, banyak banget ya pembagian curhat. gitu. Nanti ada lagi. Biasanya kalau ada ide-ide unik kayak gitu, munculnya ketika apa sih Pak? Ketika habis sholat Bu. Habis luar biasa langsung. Nama-nama itu nama-nama yang indah dan mudah diingat. Nah, itu Ya. Itu. bikin gemes. Bikin gemes sabilulungan, curhat. Ya. Iya, itu. Nanti apa lagi ya pemirsa, penasaran? Nanti kita diskusi lagi tentang di talk show berikutnya ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya untuk membangun kepercayaan terhadap aktor kolaborasi tadi udah di-spill juga. Lalu hambatan mungkin atau permasalahan yang ditemukan dalam upaya penurunan angka stunting ini. Ya. Boleh diceritain dong Pak, Bu. Banget. Hambatannya sebetulnya lebih kepada kesadaran masyarakat ya untuk misalnya mencegah pernikahan dini Iya, begitu ya. Yang kedua misalnya membangun jamban yang bersih dan sehat gitu ya. Mungkin juga ada faktor-faktor tertentu misalnya seperti kalau di kampung itu membangun jamban yang bersih sehat itu kan perlu uang. Sementara masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim kan agak-agak tidak punya uang untuk membangun jamban yang bersih begitu ya. Kemudian juga tentunya kendalanya yang lain yaitu mungkin belum semua masyarakat tahu tentang aplikasi yang berkaitan dengan stunting itu ya, atau akselerasi penurunan stunting di Kota Banjar gitu. Kemudian yang keempat tentunya karena di Banjar ini adalah masyarakatnya dengan daya beli yang masih sangat rendah, tentunya berkaitan dengan daya beli yang sangat rendah ini, makanya mindset mengubah gizi yang baik untuk Bumil 1000 hari itu harus terus sering disosialisasikan gitu ya, karena kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder Pentahelix tadi bahwa kita ingin sosialisasi tentang kesehatan gizi, kesehatan Bumil itu terus digaungkan di mana-mana gitu ya, baik itu di sekolah-sekolah. Mungkin ini Pak Budi sebagai Kepala Dinas Pengendalian KB juga beliau mengadakan seminar-seminar tentang parenting gitu ya, tentang kesehatan bayi, kesehatan anak, bagaimana
gizi buruk itu seperti apa, gizi baik itu seperti apa, supaya stunting ini tidak persentasenya tidak naik lagi. Jadi kita tadi new 0% untuk new stunting gitu. Jadi stunting yang sini sudah eksis, kita tekan, tapi kita juga mencegah untuk tidak ada new stunting yang yang baru lagi yang bisa menambah angka kenaikan stunting yang sudah ada gitu. Iya. Lalu untuk dari hambatan ketua TPPS sendiri nih Pak, Ya, ada yang baik. berbedakah mungkin dari Ibu? Ya, intinya tadi sudah Ibu sampaikan, tapi kita lebih menegaskan tadi bahwa setiap aksi kalau tidak ada dukungan anggaran itu tidak akan capai sasaran. Nah, contoh begini, contohnya bahwa tidak ada kode rekening khusus yang menyatakan untuk penurunan stunting. Jadi ini di SIPD-nya itu belum secara rinci. Sementara kita kan juga ini akan terukur secara kinerja, kan ada indikator kinerja ya. Nah, tapi artinya kita tidak patah semangat, kita berkolaborasi dengan rekan-rekan dari OPD. Jadi kita petakan, jadi di cascading Ibu ya. Misalkan mana sih kegiatan yang ada irisannya untuk penanganan gizi. Nah ini, alhamdulillah rekan-rekan OPD sudah itu mengakomodir dalam kegiatan. Nah, hanya ini juga sebagai masukan, mungkin juga nanti kami ketika ada rapat-rapat di tingkat provinsi atau tingkat nasional untuk lebih menegaskan bahwa supaya ada kode rekening khusus tentang penanganan stunting. Karena ini stunting termasuk program-program nasional, termasuk inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim itu. Jadi supaya daerah nggak kaku gitu Bu. Itu Bang. Jadi dari segi penganggaran. Dan yang kedua, basis data ini yang harus juga satu data. Oke, ditahan dulu sampai basis data. Kita bikin penasaran pemirsa Radar TV di rumah usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya Asara Asmara tentunya di Dialog Khusus edisi Kota Banjar kali ini. Masih setia ya pemirsa Radar TV. Tentunya saya harap pemirsa Radar TV haus akan ilmu ya tentang stunting, tentang cara pencegahan, dan kita akan spill angka penurunan stunting di Kota Banjar. Nah, tadi udah kita tahan pembahasan dari Bapak sampai data ya. Untuk yang poin kedua, boleh dilanjut pembahasannya Pak ke pemirsa Radar TV. Ya baik, terima kasih. Nah, tadi cerita tentang data, ini kenapa harus basisnya satu gitu ya. Jadi supaya kita juga jelas, tadi misalnya by name by address. Jadi target yang akan kita bidik itu supaya lebih spesifik gitu ya. Jadi tidak sampai anggaran yang kita gulirkan ini tidak sampai terbuang percuma kan. Jadi supaya jelas dari input, output sampai ke outcome. Nah, apalagi kalau diterjemahkan diurai ada benefit atau impact. Nah ini jadi problematika yang kadang kami hadapi. Ini ada beberapa instrumen pengukuran, misalkan ada versi dari SSGI ya, kemudian dari FPPGM. Nah ini juga dari nanti ya dinas Kementerian KB juga ada. Nah ini kadang kami di daerah juga kadang kebingungan. Khawatirnya nanti tolok ukur yang dipakai penilaian oleh tingkat pusat ketika kita akan mendapatkan dana insentif daerah. Nah khawatirnya ini dengan parameter yang berbeda itu. Mungkin untuk tambahan Pak. Boleh? Ya. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi terkait dengan data basis, ini tentu menjadi kendala bagi kami sebagai sekretariat KPPS tingkat kota, karena seperti yang disampaikan, dari mana kita harus memulai. Nah, kebetulan dalam penanganan stunting ini ada dua penanganan terkait dengan sensitif dan penanganan spesifik. Kalau penanganan spesifik sudah jelas dari angka yang sudah didapatkan dari hasil BPS maupun dari Kemenkes, itu datanya sudah tidak bisa dirubah lagi. Kami tidak bisa merubah tingkat daerah, tetapi kita berupaya dari sisi data yang untuk penanganan sensitif, yang notabene
penanganan sensitif itu kita ambil dari data KRS, keluarga beresiko stunting, yang saat ini mungkin datanya itu selalu update setiap 6 bulan satu kali oleh dinas kami, yaitu dinas BPPKB dalam update data keluarga sehat. Sehingga intervensi yang dilakukan dalam penanganan keluarga beresiko stunting ini dengan keluarga sensitif, jadi arahnya ke keluarga yang beresiko stunting. Seperti yang saat ini akan kami lakukan terkait dengan intervensi pemenuhan kebutuhan jamban keluarga, juga kami mengambil data dari keluarga beresiko stunting yang di crossing dengan data yang tidak mempunyai jamban keluarga yang ada di dinas kesehatan, sehingga bisa ada kolaborasi terkait dengan pencapaian dari data keluarga yang beresiko stunting, mencegah untuk tidak terjadinya stunting dengan yang dari resiko tidak mempunyai jamban keluarga. Kemudian dari dinas kesehatan mungkin akan berdampak terhadap keluarga sehat, sehingga ada kolaborasi terkait dengan itu. Dan jumlah data keluarga berisiko stunting saat ini yang 2022 sebanyak 5.200, kemudian sekarang menjadi 4.159. Ada penurunan kurang lebih 690 kepala keluarga berisiko stunting di selama 1 tahun. Waduh, keren ya. Nah, tadi untuk pencapaian kolaborasi nih, boleh di-spill dong pencapaian kolaborasi yang sudah terrealisasi dengan beberapa stakeholder, mungkin Pak boleh dijelaskan satu persatu mungkin boleh, agar pemirsa Radar TV lebih percaya untuk kolaborasi antara stakeholder. Terima kasih. Ini terkait dengan kolaborasi yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, dan tentu kami mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya. Saat ini dengan program kolaborasi ini kita menginventarisir dari sisi program-program yang irisan tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda terkait dengan penanganan stunting, dinas kesehatan, kemudian dinas sosial, kemudian dinas pertanian, dinas PU, yang salah satunya contohnya terkait dengan kebutuhan jamban keluarga yang awalnya dinas kesehatan, kita intervensi dengan pemenuhan tadi lulungan tadi saling ngajaga. Kemudian itu target yang ingin sekarang dilaksanakan tahun 2024, 200 jamban keluarga yang akan dibangun bersama kolaborasi dengan PU, yang sebagai pengampunya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya kami melakukan kegiatan parenting tadi, yaitu dengan target ke arah pola asuh anak dalam keluarga. Artinya dalam program pola asuh anak keluarga ini kita kolaborasikan dengan kegiatan PKK yang kita libatkan dengan Dinas Pendidikan terkait dengan wawasan pola asuh anak di PAUD, sehingga mulai dari PAUD ternyata ya? Iya, sehingga kami intervensi terkait dengan melakukan workshop, melakukan pembekalan kepada guru-guru PAUD yang ada di Kota Banjar. Okay. Kemudian dari parenting ini juga kami melibatkan Dinas Pertanian dengan melakukan bantuan terkait bibit kepada kelompok-kelompok keluarga beresiko stunting yang nantinya dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, yang nanti diolah oleh kelompok dasar, yaitu Dapur Sehat Atas Stunting. Dasar itu dari penanganan dasar itu Dapur Sehat Atas Stunting. Itu ada kelompok yang mengolahnya dari olahan makanan yang bahan-bahan yang ada nanti hasil dari parenting terkait tanaman itu nanti diolah oleh dapur sehat, kemudian nanti
didistribusi ke keluarga yang berstatus stunting, sehingga bisa meminimalisir terkait dengan ekonomi keluarga yang nanti mudah-mudahan berdampak terhadap keluarga kemiskinan ekstrim yang bisa menimbulkan keluarga tidak jadi stunting dan berdampak terhadap kemiskinan. Luar biasa Pak Budi ya, informasinya sangat detail nih. Kayaknya tadi Pak Syafruddin udah gatel nih pengen nambahin kayaknya. Ya, nggak ada yang mau ditambahin kan ya Pak? Kalau Pak Budi tadi yang sensitif ya, mungkin saya ke spesifik ya kolaborasinya, karena mungkin dinas kesehatan di situ ya. Jadi artinya kita mungkin basic data yang jelas by name by address itu kan ada IPBGM kan, itu seluruh Indonesia. Elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat kan gitu, kayak BPGBM itu kan gitu. Jadi disitulah kita mengetahui berapa jumlah balita, terus berapa sedang stunting. Kalau kita lihat di sini, kita kemarin kan ada 846 ya, itu yang apa namanya stunting di tahun 2002 dan 2003 776 itu yang stunting. Nah, terus kolaborasinya gimana? Kolaborasinya itu kita di Puskesmas ada dana BOK ya, gitu. Itu masuk APBD, tapi dari pusat untuk yang PMT lokal kan gitu kan. Tetapi PMT lokal itu kan tidak semua stunting itu terakomodir kan gitu. Itu adalah untuk gizi kurang gitu kan. Ternyata yang stunting itu belum tentu gizi kurang gitu. Nah, inilah kita bisa berkolaborasi dengan desa biasanya. Kalau yang desa itu biasanya akan menyediakan anggaran lewat ADD-nya untuk pemberian PMT lokal yang tidak terakomodir dari anggaran Puskesmas. Itu suatu bentuk kolaborasi. Kolaborasi berikutnya apa? Terus siapa yang melaksanakan pemberian PMT lokal? Maka kita di situ bekerja sama dengan PKK dan kader-kader posyandu seperti disampaikan oleh yang memasak seperti itu. Itu akan ada roda ekonomi kan gitu. Jadi akan yang memasak dan sebagainya itu adalah masyarakat atau kader-kader PKK. Nah, di situ nanti petugas gizi akan datang untuk mengecek yang dimasak oleh para kader itu. Ini adalah sebuah kolaborasi. Dan manakala misal di kelurahan bagaimana kalau tidak ada? Kita ada dengan Basnas gitu. Jadi ketika memang itu betul-betul stunting, maka Basnas melalui perintah Ibu Wali Kota tentunya ya, itu akan bisa memberikan bantuan itu. Bahkan yang memang hasil audit kasus stunting, kita kan punya audit kasus stunting ya, memang cukup berat dan harus dirujuk ke rumah sakit, misalnya tidak punya BPJS kan gitu, maka ya mungkin Basnas atas persetujuan Bu Wali Kota akan bisa membantu itu sampai selesai kan gitu. Tapi alhamdulillah untuk Banjar sekarang kan sudah wajib ya, sudah wajib, jadi artinya 95% sudah memiliki BPJS tentu. Dan bagi yang tidak mampu dan tidak mempunyai BPJS, ketika datang ke Puskesmas, maka nanti itu akan bisa didaftarkan ke BPJS melalui dinas sosial, dan pada hari itu insya Allah akan aktif. Itulah keutamaan ujian aktif ya, untuk yang tidak mampu ya, yang tidak mampu maka datang ke dinas sosial, akan didaftarkan lewat BPJS dan akan bisa, biasanya kan 14 hari kan baru aktif. Kalau dengan UHC ini maka hari itu akan bisa dimanfaatkan. Itu seperti itu. Mempermudah ya. Bukan mempermudah tapi sangat mudah gitu, ternyata bisa langsung aktif pada hari itu dan saat itu juga hanya datang langsung ke dinas sosial. Dinas sosial. Luar biasa ya Kota Banjar. Oke, sebelum menutup closing kita hari ini nih Ibu, untuk harapan stunting di Kota Banjar sendiri dari Ibu mungkin untuk disampaikan ke pemirsa Radar TV. Ya, terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banjar, khususnya ini untuk ibu-ibu muda gitu, agar menjaga. Mudanya nengok ke saya ya Bu. Agar menjaga masa kehamilan 1000 hari gitu ya, supaya anaknya tidak stunting, dan menjaga gizi yang baik, supaya dengan gizi yang baik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas gitu ya. Yang kedua tentunya selain ibu harus menjaga 1000 hari kehamilan bayinya, juga bapaknya harus menjadi bapak siaga begitu ya gitu. Jadi memperhatikan juga gizi ibunya, gizi sang anak yang ada di dalam kandungan gitu. Kemudian yang ketiga tentunya kepada seluruh masyarakat, apabila ada kasus-kasus stunting segera dilaporkan
kepada Satgas Stunting atau misalnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk segera dilakukan penanganan masalah stunting ini gitu ya. Jadi tentunya ini ada kewajiban kita gitu ya, kewajiban semua di dalam rangka menurunkan tingkat stunting di Kota Banjar gitu ya gitu. Oke. Lalu untuk harapan sendiri dari Bapak Sekda, apa yang mau disampaikan? Entry point-nya bahwa kenapa mesti ada penurunan stunting? Nah, kita kan ini kolaborasinya dengan program pusat. Bahwa di 2045 kita tuh memasuki Indonesia Emas. Artinya ketika di 2025 ini harus disiapkan sumber daya yang sangat mumpuni. Berarti anak-anaknya juga harus sehat sebagai generasi penerus bangsa nanti di 2045. Barangkali itu untuk menunjang ke sana. Jadi untuk anak yang cerdas, ibu dan bapaknya juga harus cerdas ya. Lalu dari Bapak ada yang disampaikan untuk harapan stunting di Kota Banjar sendiri, Pak? Baik, untuk harapan kami untuk dalam penanganan stunting di Kota Banjar, mohon dorongan, dukungan, dan serta partisipasi dari seluruh masyarakat Kota Banjar agar apa yang diharapkan Banjar Zero New Stunting ini bisa tercapai. Terima kasih Pak Budi. Untuk Bapak sendiri harapan stunting untuk di Kota Banjar sendiri seperti apa sih Pak? Ya, untuk ibu-ibu hamil di Kota Banjar, saya harapkan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan sebanyak 6 kali semasa kehamilan. Dan yang ibu-ibu yang mempunyai balita, ya harus rajin datang ke posyandu akan terpantau gitu ya kesehatannya. Mungkin itu aja. Oke. Nah sebelum closing mungkin ini ada titipan fun games dari pemirsa Radar TV. Karena biasanya nih orang-orang di depan saya orang-orang terpilih. Saatnya untuk memilih ya. Dari Bapak Saipudin. Ini di luar dari stunting ya Pak. Ya. Bubur diaduk atau bubur gak diaduk katanya. Pilih. Bubur diaduk. Oke, kita hold jawabannya. Untuk Bapak, Pak Budi, makan dengan sumpit atau dengan garpu? Dengan sumpit. Oke, Bapak Sekda, gunung atau laut? Gunung. Oke, Ibu, Yogyakarta atau Banjar? Banjar. Oke, karena ada yang mau dijelaskan juga mengenai pilihan-pilihan ini. Nah, untuk bubur tadi bubur gak? Diaduk. Bubur diaduk boleh di-spill. Kenapa memilih bubur diaduk, Pak? Kalau bubur pasti diaduk kan? Ih, aku tim nggak diaduk loh. Iya. Iya. Oke, siap. Dari Bapak Saipudin ternyata ini perfect nih. Tidak suka bubur tidak diaduk. Oke, langsung juga tadi Bapak makan dengan sumpit atau garpu? Dengan sumpit. Dengan sumpit. Kenapa? Padahal nasi di Kota Banjar kan bukan nasi shirataki nih Pak, bukan nasi dari Jepang. Kenapa nih memilih sumpit? Ingin supaya itu termotivasi biar bagaimana bisa makan, bisa dapat dipakai sumpit. Tapi Bapak bisa? Bisa ya, nanti kita cek lah. Lalu gunung atau laut? Jawabannya tadi gunung. Kenapa Bapak? Kita kan nggak punya laut. Itu sederhananya ke sana. Sebenarnya kan dikelilingi oleh beberapa gunung. Gunung Babakan, Gunung Sangkut, Gunung Tumpeng itu. Oh itu banyak gunung. Iya, jadi kita nggak punya laut. Kalau saya di Pangandaran, pasti saya jawab tahu. Oke lah itu ya. Ternyata lebih suka gunung daripada laut karena memang tidak ada laut. Jawabannya sangat keren ya Pak. Lalu Ibu, Yogyakarta atau Banjar? Banjar. Kenapa Ibu? Kebetulan saya memang lahir di Jogja. gitu Mau ke sana sih. Jadi saya ingin membangun Banjar gitu. Banjar, Iya, oke. Kita tunggu pembangunan Banjar yang luar biasa bersama Ibu. Di Dewan Insyaallah. ya. Oke pemirsa, ternyata nggak kerasa kita 1 jam ya udah Iya. Saya harap pemirsa Radar TV haus akan informasi mengenai stunting di Kota Banjar atau bukan stuntingnya mungkin ya, nanti kita bakal bahas mengenai sektor-sektor yang lain. Iya. Mungkin saya Asara Asmara pamit undur diri dan undur suara dengan narasumber kita yang luar biasa. Saya Asara Asmara sekali lagi pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.